Halo Sigmania, gue Diva. Selamat datang di Obrolan Horor, podcast yang akan membawa lo masuk lebih dalam ke cerita-cerita yang gak cuman bikin merinding, tapi juga membuka pikiran. Topik obor kali ini berkaitan dengan ruqyah. Mungkin banyak orang tahu apa itu ruqyah, tapi nggak semua orang tahu bagaimana proses ruqyah itu dilakukan. Apakah ruqyah sekedar bacaan ayat? Apakah ruqyah benar-benar bisa mengusir gangguan tak kasat mata? Atau ada alasan lain di baliknya? Dan yang lebih menarik, hari ini kita akan membahas soal kepekaan terhadap makhluk gaib, makhluk tak kasat mata dan supranatural, cara menghadapinya, dan solusi nyata. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi hal-hal tersebut di sekitar kita. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang praktisi ruqyah dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Baik, sekarang kita akan sambut tamu kita hari ini, yaitu adalah Ustadz Roni yang berpengalaman dalam menangani ruqyah serta memberikan edukasi terkait penanganan gangguan supranatural. Mari kita sambut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Nah, terima kasih banyak kepada Ustadz yang udah mau hadir di obor kita kali ini. Hari ini kita bakalan ngobrol santai aja ya Ustadz, tapi tetap serius supaya teman-teman Sigmania yang ada di rumah tetap dapat insight baru. Oke, jadi buat Sigmania yang lagi dengerin podcast obor hari ini, siapin diri, buka pikiran, dan pastinya jangan nonton obor ini sendirian, karena bisa jadi lo gak benar-benar sendirian, karena kita akan mulai dari sekarang. Oke, baik, kita mulai ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Jadi kan banyak banget nih orang tahu istilahnya aja nih, ruqyah itu apa gitu. Nah, tapi menurut Ustadz sendiri ruqyah itu apa sih? Ruqyah itu kalau kita tinjau ya dalam kacamata atau perspektif para ulama itu banyak sekali definisinya. Kalau secara bahasa, ruqyah itu al-audhah, mantra-mantra tuh. Ya, mantra-mantra, kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh orang. Makanya dalam Islam nanti istilah ruqyah itu dia bukan hanya sekedar ruqyah, tapi ada tambahannya. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang kemudian berdasarkan syariat Islam tuh. Kenapa? Jadi ruqyah itu kalau kita tinjau secara bahasa artinya mantra-mantra. Dan itu sudah dilakukan sejak sebelum Nabi diutus sebagai Rasul SAW itu begitu. Apakah ruqyah yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia ya, itu berdasarkan tradisi yang ada gitu dari turun-temurun nenek moyang, atau ada landasan agama, atau ada hal lainnya gitu Ustaz? Ya, di Indonesia, negeri kita ini ya, memang ada sebagian yang melakukan ruqyah itu karena tradisi, ya, budaya, ya turun-temurun begitu ya, ada. Tapi ada sebagian juga kelompok orang yang melakukan ajaran ruqyah itu karena benar-benar dia paham keilmuannya itu. Dia belajar, dia berguru, dia bermulazamah kepada gurunya gitu ya. Termasuk saya contohnya. Ya, kami itu belajar ruqyah karena kita merasa Mbak ya, pertama alasannya di negeri kita masih banyak orang yang kemudian melakukan praktik-praktik kesyirikan tuh di Indonesia tuh. Saya ketemu ya ada seorang ya, rajin sholat ke masjidnya ya, nggak pernah tinggal ya, sebelum adzan dia sudah berangkat dan seterusnya. Tapi ketika dia menjumpai satu masalah, misal ya anaknya belum dapat jodoh, terus dia sampaikan ke saya datang Ustadz ke tempat ini ya, dilakukan praktek ini. Saya bilang sayang sekali ya, sholatnya rajin tapi melakukan praktik perdukunan ya. Dia bilang tapi Ustadz juga kok gitu ya. Nah ini ya, jadi tadi saya bilang ada di antara sebagian masyarakat itu melakukan praktik ruqyah ya karena keilmuan ya, dia memegang betul ya keilmuannya, tahu betul pun dalil-dalilnya gitu ya, seperti yang kemudian sedang kita ikhtiarkan nih, kami ikhtiarkan dalam kelompok kami begitu, atau dalam organisasi kami begitu. Oke, jadi walaupun banyak praktik-praktik ruqyah yang dilakukan Ustadz, tapi ada ternyata yang apa ya istilahnya Ustadz bohongan gitu ya. Karena dia mungkin fisiknya seperti Ustadz tapi sebenarnya dukun gitu, dan itu masih ada di Indonesia, masih banyak banget. Oke. Nah, Ustadz ini pertama kali terjun ke dunia ruqyah itu kira-kira kapan Ustadz? Sebetulnya sejak saya mahasiswa S1 ya, saya sudah meruqyah tuh.
Cuman saya benar-benar belajar gitu ya, datang kepada guru saya gitu ya, Ustadz Muhammad Faizar gitu ya, ke Purwokerto itu tahun 2022 kalau nggak salah, 3 tahun lalu. Kami nimba ilmu dari beliau, belajar kepada beliau, karena salah satu rujukan ruqyah syariah di Indonesia tuh yang termasuk pakar tuh beliau untuk saat ini ya, untuk saat ini. Gitu. Jadi tahun 2022. Apa alasannya? Alasannya karena ada anggota keluarga saya yang sering kena gangguan jin. Ya, jadi kalau saya panggil orang, minta tolong orang terus gitu ya. Kalau kemudian kondisi siang hari, kalau kondisi gangguannya malam hari jam 9, jam 10 kan gak mungkin panggil orang, gedor-gedor rumah orang kan gak sopan gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya beriktikad, saya berazam, saya harus belajar nih, biar saya bisa jadi roki ya, peruqyah buat keluarga saya minimal begitu. Oke, jadi motivasi Ustadz untuk menjadi praktisi ruqyah itu karena salah satunya tadi anggota keluarga yang mengalami gangguan. Betul, gitu. betul. Nah, waktu pertama kali Ustadz melakukan ruqyah gitu, itu apakah ada perasaan kayak mungkin gugup, takut gitu kan karena berhubungan sama hal-hal gaib gitu? Atau emang dari awal udah biasa aja gitu? Ya, kayaknya dialami semua peruqyah kayaknya ya, semua roki ya. Ketika pertama kali terjun itu ada takut dulu ya, bukan takut sebetulnya ya, khawatir lah ya, khawatir ya. Ada rasa kayaknya nanti gimana nih ya, hasilnya gimana, sesuai dengan harapan nggak begitu, dan seterusnya. Itu pasti ada Mbak, pasti ada. Cuman kan tadi ya, akhirnya banyaknya kita praktek, banyaknya kita melakukan ruqyah, itu akan membuat kita jadi terbiasa tuh. Akhirnya ruqyah orang biasa saja sudah ya. Nggak ada lagi rasa cemas, takut gitu ya, karena lagi yang kita lakukan ini niatnya karena Allah, nanti hasil serahkan juga kepada Allah ya, begitu. Dan kita semakin belajar sekarang ya, ruqyah itu kan nggak mesti harus orangnya se-ekstrim yang Mbak lihat di film ya, iya. Teriak-teriak macam-macam, nggak mesti begitu ya. Makanya kalau kita ngeruqyah nih nggak ada reaksi apa-apa Ustadz, ya terus kenapa emang nggak ada reaksi gitu ya? Bukan berarti ruqyahnya tidak bereaksi atau tidak kemudian berjalan tuh ya, bukan berarti ruqyahnya tidak berdampak, enggak ya. Jadi ruqyah itu nggak mesti teriak-teriak. Orang kemudian ruqyahnya berdampak tuh bisa jadi ya, gangguan jinnya keluar lewat sendawa, gangguan jinnya keluar lewat apa, buang air, bisa keluar lewat keringat ya, begitu. Kan nggak mesti dia harus meronta-ronta ya, nggak mesti ya harus kemudian dia bisa manjat gitu ya, merayap di dinding gitu seperti Spiderman, nggak mesti begitu ya. Karena dulu pemahaman kita ya, karena kita baru belajar, ada rasa itu. Kenapa? Karena ilmu kita masih cetek dulu ya, harus gini nih pokoknya kalau gue ngeruqyah nih ya, orangnya harus meronta-ronta. Nggak mesti begitu. Oke, berarti emang kalau proses ruqyah ini apa ya, dampaknya atau reaksi dari orang ini berbeda-beda gitu. Beda-beda, betul. Mungkin tergantung dari tingkat gangguannya juga. Betul. Gitu. Oke, Ustadz. Kira-kira faktor apa aja sih Ustadz yang biasanya tuh orang itu harus diruqyah gitu, Ustadz? Ya, faktor apa saja biasanya orang mesti diruqyah? Ya, kalau ada tanda-tanda dia mesti diruqyah, apa yang pertama? Yang pertama misal Mbak, ya, dia merasa cemas berlebihan tuh, khawatir berlebihan, takut berlebihan tuh. Ada orang yang sampai pada kondisi demikian, ngelakuin apa aja takut, cemas, resah dia, gelisah begitu ya. Yang pertama, secara psikologis dia nggak tenang tuh. Yang kedua apa? Yang kedua, dalam kondisi dia tidak punya gairah ibadah. Oke, malas ibadah. Malas gitu aja bawaannya, ya. Ibadahnya nggak semangat gitu ya, nggak ada kekuatan buat ibadah, nggak ada motivasi begitu ya, self effikasinya tuh nggak ada begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga termasuk orang-orang yang kemudian apa, mau ngelakuin apa aja malas Mbak. Jadi ciri orang tuh ada gangguan jin tuh apa? Malas ngelakuin apa aja, termasuk malas mandi. Jadi kalau sikmania ada yang malas mandi, hati-hati, jangan-jangan sikmania itu kena gangguan jin tuh. Nah itu hati-hati ya. Ya. Berarti kayak mungkin kan kalau Gen Z kebanyakan yang kayak rebahan. Nah itu bisa jadi ciri-cirinya juga. Ya kalau rebahan, masih terus-terusan ya. Ini perlu diwaspadai, ya perlu diwaspadai gitu ya. Karena ada orang gini Mbak, saya pernah dapeti dan sering dan banyak terjadi ya. Ada orang kemudian malas ngelakuin apa aja. Seharian main HP, ya, iya, jadi. begitu ya. Mau makan malas, mau berangkat sekolah malas, berangkat kerja dia malas, nggak ada motivasi sama sekali dalam hidupnya tuh.
Nah, kita curiga tuh di situ ada gangguan pada dirinya. Oke. Ya, apalagi mohon maaf ya, yang sering mengalami gangguan-gangguan mimpi itu. Mimpi binatang-binatang buas. Sering saya bilang ya. Jadi frekuensi sering itu bukan tahun lalu Ustaz, kita pernah mimpi Ustaz. Tahun ini sih enggak ada lagi. Jadi udah setahun gitu cuma sekali doang. Enggak, ini enggak sering namanya. Yang saya bilang sering itu seminggu, bisa frekuensinya 3 kali dalam seminggu. Terus terjadi tuh dalam setiap minggu tuh. Nah, ini perlu nih. Atau mimpi apa lagi? Mimpi mohon maaf sekali ya, Sigmania. Sering mimpi berhubungan. Oke. Sering berhubungan. Ah, ini perlu waspada. Begitu. Jadi emang mimpi-mimpi kayak yang mimpi kayak hewan dan lain-lain sebagainya yang frekuensinya ini sering pasti ada hal lain, ada gangguan-gangguan itu ciri-cirinya begitu ya Ustadz. Oke, nah tadi apakah karena gangguan makhluk halus atau karena udah pasti guna-guna atau hal lainnya gak sih Ustadz kalau misalnya orang mengalami gangguan tadi atau harus diruqyah gitu? Baik ya. Apakah mesti karena guna-guna? Iya. Enggak mesti. Saya sering bilang ke pasien saya, jangan kepedean atau jangan pernah tersantet, tersihir dengan diri sendiri. Kenapa banyak orang nih ngerasa kayaknya gue disihir orang deh, kayaknya gue disantet orang deh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Mbak, kondisi dia itu karena dia overthinking tadi ya, oh gue diguna-guna nih, gue disantet orang nih. Akhirnya kondisi psikologis demikian membuat fisiknya menurun tuh, imunitasnya menurun. Oh iya nih, ya, gue jadi gampang capek. Iya nih, gue jadi gampang sakit. Oh iya nih, ada sakit di bagian ini, di bagian lambung sakit, sakitnya pindah-pindah, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Boleh jadi bukan karena sihirnya, bukan, tapi karena Anda yang kemudian overthinking tuh. Sugesti juga. Sugesti, betul. Okay. Ya, ini saya sampaikan tadi, yang saya bilang tadi Mbak Diva, tersihir diri sendiri. Jadi karena pikiran-pikiran sendiri. Pikiran sendiri, sebenarnya. betul. Padahal nggak ada yang nyihir, nggak ada yang nyantet dia, nggak ada. Gitu ya, tapi karena pikirannya demikian ya, pikirannya negatif gitu, akhirnya pikiran itu membuat gangguan pada imunitasnya tuh. Oke, karena mungkin pikirannya terlalu overthinking, kayaknya sakit nih karena ini, jadi sakit beneran. Betul. Gitu berasanya. Betul. Oke, begitu Ustadz. Nah, kalau misalnya kira-kira ya dari Ustadz yang udah pernah melakukan praktisi ruqyah gitu, udah cukup lama ya dari 2015, ada nggak sih Ustadz yang menurut Ustadz tuh kayak kasus ruqyah yang tersulit gitu yang pernah dijalanin? Tersulit yang pernah dijalanin ya. Iya. Kasus ruqyah tersulit yang pernah dijalanin itu ada Mbak. Ya, kami pernah menangani seorang pasien itu ya. Nggak sembuh-sembuh ya. Kalau di ruqyah berkali-kali ya, datang lagi. Efek yang... Tapi ya balik terus, gangguannya balik terus ya. Ada ya, apa sebabnya tuh? Pertama sebabnya karena psikologis, yang kedua sebabnya karena menyimpan tamimah tuh jimat ya. Jadi yang pertama, kenapa kok nggak sembuh? Saya pernah ngeruqyah tuh seorang ibu-ibu nggak sembuh Mbak. Kenapa sebabnya? Saya masih belum bisa memaafkan Ustaz. Oh, ada dendam gitu. Dendam. Oke. Ya. Siapa yang nggak bisa dimaafkan? Mantan suami saya Ustaz. Ya, dia ceraikan saya, dia mendua Ustaz, dia selingkuhi saya Ustaz, dalam kondisi saya mengandung anak dan seterusnya. Saya sampai sekarang belum bisa maafkan Ustaz. Berarti ada perasaan tidak ikhlas juga di dalam diri betul. dia ya. Jadi tadi saya bilang karena gangguan psikologis tadi itu, penyakit batinnya masih ada. Ya, ini adalah kondisi yang sangat disukai sama jin ini, kondisi begini. Ya kan ya? Makanya nggak sembuh-sembuh. Ya, hampir tiap 2 pekan sekali Ustadz datang ke rumah Ustadz ya, ruqyah lagi Ustadz, nggak sembuh lagi Ustadz, gimana nih Ustadz? Ya saya bilang ya, saya sampaikan kepada pasien saya itu, ya, ibu harus mengikhlaskan tuh. Ya, masa lalu itu jadikan sebagai pembelajaran tuh untuk ibu perbaiki diri agar di masa depan jadi pribadi yang lebih baik tuh, gitu. Jadi itu sebab pertamanya. Yang kedua apa? Ternyata masih nyimpan benda-benda tuh, jimat ya, jimat yang dia kemudian nggak jujur sama kita. Ya, kalau dia nyimpan apa itu jimat Ustaz? Jimatnya apa? Sebagai pelindung ya. Dan ini biasa dan sering terjadi di masyarakat kita Mbak ya. Contoh misal ya, di masyarakat Sunda misal, ya, masyarakat Sunda misal ya, biasanya hasil
bumi yang mereka dapatkan tuh dari hasil keringat mereka tuh mereka tanam atau mereka tempel-tempel Oh ya, di rumah-rumah. di rumah-rumah biasanya, mereka, ya. betul ya? Ya. Pernah tahu ya, Mbak Pernah Diva lihat, ya? iya. Pernah lihat ya? Ini sebagai jimat bagi mereka tuh, ya. Atau kemudian nanam telur bebek di garasi rumah, di halaman di ruang tengah rumah dan seterusnya, begitu. Ini dilakukan sama dia, makanya nggak sembuh-sembuh. Saya juga pernah ngeliat gitu di sosial media orang yang nyimpen jimat tapi dalam bentuk kayak kain terus dilipat ada tulisannya itu. Ya, Nah, betul. Itu jimat apa tuh? Itu termasuk jimat. Ya, wafak jimat-jimat yang banyak dipercaya orang sebagai pemberi keselamatan tuh. Dan di Sunda juga banyak begitu. Saya selama meruqyah pasien ya, mohon maaf dari Sunda ya, dari orang-orang Jawa Barat begitu ya. Saya temukan jimat yang hampir sama tuh. Ada kain ya ditulis dengan kode-kode ilmu sihir begitu ya dalam tulisan Arab. Lalu kemudian ada gambar singanya, gambar hewan singanya begitu ya, atau macannya begitu ya. Nah, itu untuk apa biasanya? Jaga diri. Oh, jaga diri. Berarti tapi kalau misalnya jimat kayak gitu berarti nggak beneran, maksudnya itu bisa jadi sihir gitu, nggak beneran untuk berdoa gitu. Iya. Jimat-jimat gitu gimana? Kan diyakini manusia memberikan keselamatan. Gaib. Nah, dari yang Ustadz tadi udah praktisi lama gitu ya, pengalaman-pengalamannya itu kira-kira ada nggak sih Ustadz yang kasusnya itu bisa membahayakan gitu, mungkin kayak saking parahnya diruqyah atau kondisinya dia gitu sampai membahayakan nyawa orang yang diruqyah gitu, ada? Ada ya, ada. Biasanya terjadi pada kasus-kasus santet atau sihir ya. Itu biasanya yang kita khawatirkan sampai menghilangkan nyawa si pasien tuh. Ya, kami pernah meruqyah itu pasien yang disantet ya, disihir oleh orang lain. Itu kita agak khawatir, kenapa? Sulit dia bernafas tuh. Ya. Ustaz nyesek Ustaz dari ulu hati sampai kemudian ke sini nyesek Ustaz. Ya. Tentu membuat kita panik juga tuh dalam prosesnya. Karena emang ya. Kondisi fisiknya juga lagi nggak memungkinkan gitu ya. Betul, makanya kita sebelum ruqyah itu Mbak, kita bisa ada consent tuh, kesepakatan, ya, MOU, ya, nota kesepakatan bersama tuh. Antara Ustadz dengan antara yang diruqyah. kami gitu ya dengan pasien, ya antara roki dengan markinya gitu ya, kita ada kesepakatan gitu ya. Dan ruqyah itu harus ada saksi Mbak. Kita tuh SOP kita ngeruqyah tuh nggak boleh ada orang datang dia sendirian. Ustadz saya mau diruqyah dong, nggak boleh sendiri. Dia harus bawa temennya tuh buat jadi saksi. Bahwasanya kita hanya mendoakan, ya kita nggak mau ngapain begitu. Karena nanti kita nggak mau nanti ada orang ya ketika pasien ruqyah itu mengalami hal yang tidak kita inginkan tentunya gitu ya. Lalu keluarganya melapor ke polisi dan seterusnya. Kita nggak pengen itu ya. Gitu. Makanya dalam setiap SOP ruqyah yang kami lakukan, pasien ruqyah harus membawa pendamping. Entah itu istrinya, entah suaminya, entah itu ibunya, ayahnya, anaknya atau tetangganya. Itu jadi saksi. Jadi gitu. Jadi saya paham, karena yang saya tahu ya udah ruqyah ya tinggal ruqyah gitu. Ternyata ada langkah-langkah, ada SOP-nya gitu, mulai yang tadi kesepakatan, terus kayak diagnosis tentang gangguan-gangguannya. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke Sigmania, sekarang kita akan masuk ke segmen yang paling menarik, yaitu adalah fakta atau mitos. Oke, jadi di depan saya ini ada amplop dan di dalamnya ada kartu yang berisi pertanyaan yang harus nanti dibacakan Ustadz. Apakah ini fakta atau mitos gitu. Jadi Ustadz juga harus menjelaskannya. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, apakah jin bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain ketika ruqyah ini dilakukan? Fakta atau mitos? Fakta, Mbak Diva ya. Dalam kitab Majmu' Fatawa itu Ibnu Qayyim itu sampaikan, al-jinnu tadkhulu fi badanil insan. Jin itu bisa berpindah ya, atau bisa masuk ke dalam tubuh manusia tuh. Dan itu ittifaq ya, kesepakatan para ulama tuh. Jadi makanya ketika dalam satu tempat gitu ya ada satu orang kesurupan nyamber ke yang lain, berpindah ke yang lain, itu sangat mungkin terjadi begitu. Jadi bukan hal yang mustahil. Jangan kaget ya kalau misal satu sekolah sedang ada acara ya, satu kampus ya sedang jalan-jalan keluar nih acara latihan kepemimpinan kah dan seterusnya kah begitu ya. Lalu satu kelompok itu kesurupan semua, itu sangat mungkin terjadi gitu
Oh, jadi sangat mungkin terjadi ketika ada kerasukan massal gitu. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Ada jin yang bisa jatuh cinta pada manusia bahkan sampai mengikuti kemanapun dia pergi. Fakta atau mitos, Ustadz? Ya, kalau ada jin yang cinta sama manusia, ada jin asyik, ya jin pencinta namanya. Dan kata para ulama gitu ya, sangat mungkin jin jatuh cinta dengan kita, sangat mungkin. Ya, dari mana? Ya dari sikap-sikap kita yang mengabaikan aturan-aturan Islam tuh. Tadi saya sampaikan kepada Mbak Diva gitu ya, mohon maaf gitu ya, dalam satu riwayat itu dikatakan kalau ada manusia dia masuk kamar mandi lalu tidak membaca doa, lalu dia tanggalkan pakaiannya di kamar mandi, maka mohon maaf sekali gitu ya, dalam berarti dikatakan jin itu ya senang sekali tuh melihatnya tuh. Ya, begitu. Nah, itu jadi satu riwayat yang menjadi pijakan kita. Jadi bisa jin cinta, bisa banget jin cinta sama kita. Tadi saya sampaikan juga ciri-cirinya, dia sering mimpi berhubungan ya. Terus dia jadi nggak ada gairah menikah, ya. Jadi kehilangan tuh gairah menikah. Kenapa? Karena jin bercinta sama dia. Jin buat dia kehilangan gairah menikah itu, ya. Atau datang cowok ke rumah tapi nggak cocok nggak mau gitu. Ada aja alasannya buat nolak itu cowok datang ke rumah gitu ya. Padahal niatnya baik tuh cowok gitu ya, pengen ngajak dia nikah gitu. Itu sangat mungkin terjadi, begitu. Fakta itu. Oke, apalagi tadi kamar mandi itu kan tempatnya jin gitu. Betul. Ya, jadi rawan gitu. Tempat dimana kita nggak berzikir di situ kan ya. Iya betul. Oke, pertanyaan ketiga, Ustadz. Ketika seseorang sering merasa ada yang menindih saat tidur atau ketindihan, nah ini sebenarnya saya juga pernah merasakan gitu ya. Itu murni ulah makhluk gaib atau bukan? Fakta atau mitos, Ustadz? Baik, murni ulah makhluk gaib atau bukan? Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak tuh. Ya, fakta atau mitos gitu ya. Kalau dibilang murni, ada yang murni, ada yang tidak, Mbak. Ya. Karena ada dalam satu kondisi namanya sleep paralysis tuh. Iya, dari ilmu pengetahuan. Betul ya, dalam ilmu medis gitu ya. Ada orang yang kemudian ketindihan itu nggak murni karena gangguan gaib, ada sleep paralysis namanya. Ya, boleh jadi karena dia kurang tidur, kecapean, terlalu letih ya, dan seterusnya, atau karena beban pikiran yang cukup dahsyat tuh ya, di kantor kena tekanan, di rumah ditekan lagi sama anak istrinya gitu ya, di keluarga ditekan lagi, di saudara ditekan lagi, di masyarakat ditekan lagi gitu ya. Itu bisa sangat terjadi tuh gitu ya. Tapi ada nggak yang terjadi karena makhluk gaib? Ada ya, ada juga ya, begitu. Makanya ketika kita mengalami rep-repan bahasa orang ya, rep-repan atau ketindihan gitu ya, potensi dua saja. Ya, tadi saya bilang karena memang gangguan makhluk gaib atau memang karena tadi gangguan medis yang terjadi pada kita tuh. Jadi nggak bisa dibilang mitos juga, tapi karena bisa jadi ada dua hal, yaitu medis sama gangguan gaib. Betul. Seperti itu. Oke, pertanyaan keempat nih Ustadz. Ketika ruqyah dilakukan, makhluk gaib bisa berbicara melalui tubuh orang yang diruqyah. Fakta atau mitos, Ustadz? Betul, bisa ya, fakta itu. Fakta itu ya. Jadi tadi lanjutan dari dalil yang saya sampaikan pertama tadi ya, dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, wa tatakallam. Mereka bisa bicara tuh ya dengan lisan manusia yang dirasuki itu. Ya, makanya ada kadang orang kerasukan kesurupan itu ngomong gitu ya, aing macan gitu ya, apalagi tolong ambilin kopi ya, teh apa segala macam, rokok gitu ya, nanti saya keluar dari tubuh orang ini ya. Itu mungkin sekali ya, dan sering terjadi gitu ya ketika kita melihat ada orang kerasukan gitu ya. Tapi saya mau sampaikan kepada Sigmania, omongan jin itu ya 99,999% itu adalah dusta tuh. Ketika jin ya merasuki tubuh manusia, maka jangan dituruti tuh omongannya. Itu udah pasti bohong. Pasti bohong, pasti dusta. Berarti kita juga nggak boleh percaya ya sama yang keluar dari mulut orang yang kerasukan. Betul. Gitu. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ya? Iya, pertanyaan terakhir. Yaitu benda-benda tertentu seperti cermin besar, boneka, atau pohon tua itu kan identik dengan tempatnya hantu gitu ya, atau hal-hal gaib. Nah, fakta atau mitos, Ustadz? Ya, fakta ya. Ya, jadi benda-benda itu bisa jadi tempat bersemayamnya jin tuh, patung-patung ya, itu bisa jadi tempat bersemayam jin. Makanya dalam syariat agama kita tidak diperkenankan juga ya untuk kemudian mengkoleksi hal-hal demikian tuh, benda-benda demikian. Kenapa? Di situ atau pada benda-benda itu adalah tempat yang sangat disenangi oleh jin untuk bersemayam tuh. Ya.
Maka seringkali saya sampaikan kepada pasien-pasien ruqyah saya itu kalau ada benda-benda demikian gitu ya, atau bahkan patung-patung yang menyerupai hewan dan seterusnya, itu harus kemudian dibuat seminimal mungkin dia tidak seperti bentuk aslinya. Misal Mbak Diva punya patung bebek di rumah, maka seminimal mungkin buat dia tidak terlihat seperti bebek. Berarti tidak boleh seperti makhluk hidup aslinya, Yeah. seperti itu. Ya, potong kepalanya, jadi bebek tanpa kepala. Ya, atau kemudian apa yang dipotong kakinya begitu ya. Yang penting tidak kemudian utuh seperti bentuknya ya, sebagaimana makhluk aslinya. Gitu ya. Nah gitu Mbak Diva. Jadi itu fakta. Makanya buat orang-orang termasuk benda-benda kita di depan ini ya, guci-guci. Nah, itu tempat bersama jin tuh. Oh, jin pun suka hal-hal kecil, nggak selalu Betul. besar kayak Maka kalau ada pohon. guci di rumah, ya caranya gimana? Kalau bahasa kita orang Betawi itu tumplekin, dibalikin. Supaya apa tuh Ustaz? Hah? Dibalikin. Ya, agar dia tidak bersemayam di situ. Itu ikhtiar kita tuh. Oke, jadi emang banyak benda-benda yang menjadi tempat bersemayam makhluk gaib. Ya, betul. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang ruqyah gitu ya, fakta-faktanya atau mitos-mitosnya gitu. Nah, sebenarnya saya juga tertarik dan pengen merasakan langsung gitu bagaimana proses ruqyah itu dilakukan gitu. Nah, boleh nggak sini Ustadz kalau misalnya saya sendiri mencoba untuk diruqyah? Boleh. Mari kita coba. Nanti Mbak Diva cukup dengarkan ayat yang saya baca ya, nggak usah diikutin. Ya. Cukup dengarkan saja. Diresapi, dihayati ya. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم اشفي أمتك وصدق رسولك اللهم اشفي أمتك وصدق رسولك اللهم اشفي أمتك وصدق رسولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ربنا سهل بالباس واشفيها من الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. Cukup Mbak Diva. Aman kan? Oke, udah Ustadz. Sudah. Jadi perasaan gitu ya setelah Ustadz Roni ini melakukan ruqyah gitu kepada saya, sebenarnya dari yang saya rasain ini saya tidak merasakan apa-apa. Ya. Nah, kira-kira dari Ustadz itu kenapa? Ya. Jadi kalau tidak ada gangguan apa-apa ya nggak merasakan apa-apa Mbak. Biasa saja. Oke, jadi kalau misalnya emang nggak ada gangguan hal gaib itu jadi tidak akan merasakan apa-apa. Ya, biasa saja. Gitu. Oh, jadi mungkin itu kenapa saya selama di ruqyah tidak bereaksi gitu. Betul, ya. betul. Ya kalau Mbak bereaksi gitu ya, artinya ada gangguan. Ada masalah tuh, ya.
dengan entah psikologisnya, entah kemudian memang ada gangguan jin di sana, begitu ya. Tapi kalau selama tidak ada gangguan, maka selama di ruqyah gitu ya, selama proses ruqyah gitu ya, maka tidak akan seheboh dan se ekstrim yang kita lihat di televisi, begitu. Oke, jadi emang kalau misalnya ada gangguan pasti akan bereaksi seperti itu. Obrolan kita hari ini benar-benar bikin merinding sekaligus ngebuka pikiran kita. Dari cerita-cerita ruqyah sampai fakta-fakta yang ada di masyarakat, semuanya jadi lebih jelas. Jadi kita bukan cuma mendengarkan tentang kisah horor, tapi juga cara menghadapi gangguan gaib dan solusinya buat sebagian orang yang mengalami gangguan gaib tersebut. Jadi sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, dari Ustadz Roni mungkin ada pesan singkat untuk Sigman yang ada di rumah. Baik, pesan saya untuk Sigman yang di rumah ya, terutama Gen Z ya. Lagi-lagi seringkali kasus yang kami tangani ya belakangan ini karena banyaknya Gen Z ya, generasi kita yang rapuh secara kejiwaan, rapuh secara kondisi psikologis, sehingga jin itu menjadi penumpang gelap yang kemudian merasuki tubuh kita semua, begitu teman-teman. Maka saya mau sampaikan teman-teman Gen Z ya, mari kemudian kita perkuat ya kondisi kejiwaan kita ya, jangan lupa bahagialah intinya, begitu ya, perbaiki kondisi kejiwaan kita, lalu kemudian perbaiki juga circle kita ya, karena ngebantu sekali Mbak Diva ya, kalau teman-teman punya circle yang baik, punya circle positif gitu ya, positive vibes dan seterusnya begitu, itu akan ngebantu sekali tuh ya, sehingga gangguan-gangguan secara kalau dalam bahasa kita begitu ya, ini gangguan supranatural begitu ya, atau metafisik gitu ya, ini akan sulit untuk kemudian masuk ke dalam tubuh kita, begitu. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan malu untuk datang ke peruqyah kalau kita mengalami kondisi gangguan demikian ya, karena hari ini banyak orang takut gitu ya, datang ke peruqyah. Kenapa? Ntar kalau datang ke peruqyah, ntar borok gua, dosa gua, aib gua ketahuan semua lagi. Enggak, peruqyah nggak bisa ngebaca aib Anda. Peruqyah nggak tahu tuh ya apa aib Anda, dosa Anda, peruqyah nggak tahu ya, karena kami bukan dukun, karena kami bukan orang yang kemudian bisa cenayang begitu ya, bukan ya. Tapi ruqyah itu adalah salah satu instrumen langit yang Allah kemudian sudah berikan kepada kita hamba-hambanya ketika kita mengalami gangguan masalah metafisik tuh. Maka jangan ragu datang kepada mereka, serahkan pada ahlinya, jangan serahkan pada orang yang tidak mengerti. Kenapa? Karena kata Rasul, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau kita serahkan satu urusan bukan pada ahlinya, kita datang pada dukun, datang pada tukang sihir, fantadhiris sa'ah, maka yang hadir bukan kemudian kesembuhan, tapi kehancuran bagi tubuh kita tuh. Gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Sigmania mengalami gangguan gaib, bisa datang ke ahlinya gitu. Salah satunya ke Ustadz Roni ini gitu. Terima kasih ya kepada Ustadz Roni gitu udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di obrolan hari ini. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat Sigmania, bisa membuka pikiran juga terkait hal-hal mistis yang ada di sekitar kita. Sekali lagi gue ingetin buat jangan nonton ini sendirian, karena bisa jadi lo gak benar-benar sendirian. Jangan lupa buat like, comment, subscribe YouTube Sigma TV UNJ, dan sampai jumpa di obor selanjutnya.